Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini bos, tepatnya pada tanggal 26 Mei 2025, pelatih tim nasional Indonesia dan asistennya yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard Van Beek beserta ke-32 pemain yang dipanggil Garuda Calling kemarin akan menjalani TC pertamanya bos. Kemungkinan TC ini akan berjalan untuk 9 hari ke depan dan berakhir pada hari Senin tanggal 3 Juni 2025 bos. Sehabis itu menuju ke Jakarta lagi bos, kan TC-nya di Bali, menuju ke Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno bos, karena tanggal 5-nya adalah hari H, pertandingan tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bos. Oke bos, kembali ke awal lagi bos. TC 9 hari adalah sebagai ajang latihan sekaligus seleksi dari ke-32 pemain itu bos. Karena hanya 23 pemain lah yang masuk skuad Garuda untuk menghadapi tim nasional China bos. Berarti ada 9 pemain yang akan dicoret bos. Kira-kira siapa bos? Kita juga tidak tahu bos. Kita serahkan pada pelatihnya saja, karena itu adalah hak prerogatif dan pelatihnya saja yang lebih mengerti. Dari 9 pemain yang dicoret nantinya, jangan berkecil hati bos, karena Patrick Kluivert itu mengambil skuad 23 pemain itu disesuaikan dengan kebutuhan timnas untuk menghadapi China. Bukan berarti kalian kualitasnya lebih rendah bos. Bisa saja nanti di pertandingan kedua melawan tim nasional Jepang kalian bisa dipanggil loh bos. Jadi jangan minder, jangan putus asa, dan jangan berkecil hati. Oke bos, dari 23 pemain yang masuk di skuad Garuda, kira-kira ada 11 pemain yang akan menjadi starter saat berhadapan melawan China. Kira-kira siapa bos? Kalau menurut analisaku bos, tidak jauh-jauh atau tidak ada perubahan pada pemain-pemain saat melakoni pertandingan melawan Bahrain lalu bos. Cuma ada pembedanya sedikit, beberapa perubahan sedikit, karena beberapa pemain ada yang mengalami cedera dan akumulasi kartu. Oke bos, kita urut dari kipernya dulu bos. Kipernya Martin Paes tidak bisa bertanding karena akumulasi kartu. Tapi kalau menurutku yang dimainkan nanti adalah Kang Emil Audero bos. Dari ketiga kiper lainnya yaitu Nadio, Reza, dan Hernando Ari. Karena Kang Emil Audero ini jam terbangnya lebih tinggi bos. Dia bermain di klub Serie A yaitu Palermo. Oke, kita pindah lagi bos ke jantung benteng pertahanan bos. Kira-kira siapa bos yang dimainkan? Kalau menurutku tidak berubah bos, yaitu 3 serangkai duet El Capitano, yaitu Rizky Ridho, Justin Hubner, dan sang kapten Baik Jae Ingses bos. Ketiga pemain ini adalah tidak tergantikan. Kemungkinan bisa juga Mads Hilgers yang akan dimainkan bos, tapi kayaknya belum klop dari ketiga pemain lainnya bos soal Mads Hilgers itu. Oke, pindah lagi ke gelandang bertahan. Kalau menurut analisaku yang dimainkan adalah yang sebagai starter 2 Kelvin Dick sebagai gelandang kanan dan Kelvin Verdong sebagai gelandang kiri.
karena dua pemain ini kualitasnya sangat-sangat mumpuni, bos. Dapat kabar kemarin jika Kevin Peak mengalami cedera hamstring, tapi terbaru ini katanya sudah memulih dan membaik, dan dia berjanji akan menunjukkan dan membela skuad Garuda. Amin, kabar yang bagus. Untuk gelandang tengah alias playmaker alias juga pembagi bola, ada dua pemain yang tak mungkin tergantikan, bos, yaitu satu, sang profesor kita Tom Haye sebagai pengatur serangan, dan yang kedua Jupelu Pesi sebagai pemotong serangan lawan. Itu dipastikan tak terganti. Untuk pemain depan alias target gol, nah ini bos, siapa lagi kalau tidak si naluri gol yang sangat tinggi, yaitu Oli Rumeni, bos. Pemain ini, bos, nalurinya, bos, benar-benar tebal, bos. Dia mendapatkan peluang sedikit saja, kupastikan 99,9% pasti gol, bos. Dan untuk pemain depan sebagai kedua winger, tentunya kita sudah tahu bila mana Marcelino Ferdinand di kiri dan Urat Mangun di kanan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu dan Urat Mangun mengalami sakit, bos. Siapa penggantinya? Kalau di kanan pengganti Urat Mangun, saya cenderung pada Vano Lillipali, bos. Meskipun umurnya tidak muda lagi, yaitu 35 tahun, tapi secara fisik aku yakin dia masih mampu banget, bos. Dan yang kita butuhkan adalah pengalamannya plus umpan-umpannya Vano Lillipali ini, bos, sangat-sangat benar akurat, bos. Jika Vano mengumpan ke bomber depan kita si Oli Rumeni, pasti akan tercipta gol di gawang lawan, bos. Oke, bos. Untuk winger kiri, kira-kira siapa sebagai pengganti Marcelino Ferdinand yang tepat? Ada banyak, bos. Ada Eliano Rejandes, pemain yang lagi bagus-bagusnya di klubnya sekarang, bos. Terus Ricky kan buaya sudah tidak dilakukan lagi, bos. Kontrolnya, skillnya, dribblenya sangat-sangat benar-benar luar biasa. Terus ada si Yakob Sayuri. Wah, saya sudah tidak usah ngomong lagi, bos. Kalian juga sudah tahu perjalanan si Yakob Sayuri musim ini di Liga 1 sangat-sangat istimewa, bos. Wow, pokoknya kecepatannya, naluri golnya, wow, benar-benar super mantul. Tapi kalau menurut analisaku, lebih baik yang menjadi starter adalah Ricky kan buaya, bos. Karena di awal-awal permainan kan kita membutuhkan pemain yang tinggi, gagah, dan skillnya pun cukup mumpuni, sangat mantap sekali, bos. Kalau masalah Yakob atau Eliano Rejandes, menurutku bisa dimainkan di pertengahan babak kedua. Kenapa, bos? Di babak kedua kan tim nasional Cina tenaganya setengah berkurang. Dihantam Yakob atau Eliano yang mempunyai kecepatan tinggi, pasti bombardir, bos, lini belakang mereka. Oke, bos, begitulah analisaku. Pemain-pemain siapa sajalah yang menjadi starter dan pemain inti saat menghadapi tim nasional Cina. Salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi di lain hari, dan tentunya salam olahraga. Mantap.